Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu terlebih dahulu kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, yang terus memberikan kami penyertaan-Mu melalui hari yang baru dan kesehatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Ya Bapa yang Maha Baik, terlebih dahulu kami mau mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, sehingga kami ketika melakukan segala aktivitas kami boleh dibekali dan boleh melakukan segala kegiatan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Yehezkiel pasal 39 ayat 7. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah perkembangan pengetahuan intelektual manusia, kita juga dapat melihat kadang-kadang di tengah perbedaan kepercayaan antar agama, antar kepercayaan kita dengan orang lain, kerap-kerap kadang-kadang terjadi perselisihan di mana kita saling membela, saling memperjuangkan Tuhan yang kita percayai. Kita sebagai orang Kristen juga tidak sedikit yang memberi tanggapan ketika Tuhan yang kita percayai dipahami tidak sesuai dengan apa yang kita imani. Ketika Tuhan yang kita percayai diremehkan. Ada yang sampai beradu tulisan di sosial media hingga akhirnya menimbulkan permasalahan baru. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan kita tidak perlu kita bela, karena Tuhan lebih besar daripada kita. Karena Tuhanlah yang sesungguhnya pembela kita di dalam kehidupan kita. Tuhan mampu menunjukkan kuasanya, kekuatannya lebih dari apa yang kita lakukan, apa yang mampu kita katakan kepada orang lain. Tuhan mampu menunjukkan lebih besar dari apa yang bisa kita lakukan dalam menyatakan, menunjukkan siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan hari ini. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan. Mengapa Tuhan mengatakan demikian Bapak dan Ibu? Karena memang pada saat itu bangsa Israel sedang berada pada pembuangan karena perbuatan mereka yang telah menajiskan nama Tuhan Allah. Mereka hancur karena kecerobohan mereka sendiri. Hingga Yehezkiel 39 ini menggambarkan mereka seperti musuh kerajaan Allah, yaitu Gog dan Magog, suatu bangsa yang kafir yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, tetapi perbuatan mereka pula lah yang menajiskan nama Tuhan Allah. Untuk itulah Tuhan menyatakan, aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah pengarahan bagi kita, bahwa ternyata apa yang kita lakukanlah yang menjadi bahan cara pandang seseorang dalam menilai Tuhan yang kita percayai. Untuk itu tidak perlu berlelah memberitahu sana sini Tuhan begini, tetapi tunjukkanlah Tuhan yang hidup melalui kehidupan kita. Berikanlah diri kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kekudusannya. Jangan justru sebaliknya, kita yang mengotori Tuhan kita yang mengotori nama Tuhan di pandangan orang lain. Begitu juga Bapak dan Ibu, kalaupun kadang terjadi peristiwa di mana saudara kita di luar sana mencari celah, menjelek-jelekkan,
meremehkan Tuhan yang kita percayai, jangan gentar. Karena firman Tuhan mengatakan, bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan yang Maha Kudus. Orang lain akan tahu siapa sebenarnya Tuhan yang kita sembah. Ialah Tuhan yang Maha Kudus. Untuk itu Bapak dan Ibu, biarkan Tuhan bekerja menunjukkan kuasa-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Biarkanlah diri kita dipakai Tuhan. Berikanlah diri kita supaya Tuhan menyatakan diri-Nya melalui kita bahwa Tuhan adalah kudus. Dan kita pun Bapak dan Ibu, biarkanlah Roh Tuhan bekerja di dalam kita, meneguhkan iman kita, sehingga ketika kita menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan kita ini, kita dikuasai oleh Allah, bukan dikuasai oleh pertentangan, bukan dikuasai oleh emosi kita, tetapi kita dikuasai Allah, dan Allah melalui diri kita memakai kita, menunjukkan kuasa dan kekudusannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan yang kudus. Engkau Tuhan yang lebih besar dari apa yang mampu kami tunjukkan melalui perbuatan kami. Engkau Tuhan yang jauh melampaui segala akal kami, yang mampu bekerja melebihi dari apa yang kami pikirkan. Untuk itu Tuhan, ajarkanlah kami supaya kami mencerminkan Tuhan yang hidup melalui kehidupan kami. Jangan justru sebaliknya, karena apa yang kami lakukan, nama Tuhan menjadi najis. Topang dan bantulah kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh dikuduskan, karena Tuhan yang menguduskan kami. Demikian juga ya Tuhan, ketika sepanjang hari ini kami akan melakukan segala pekerjaan kami, kegiatan kami, Tuhanlah yang menyatakan diri Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Mu bagi orang-orang yang di sekitar kami. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk melakukan segala pekerjaan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap saudara-saudari kami yang mungkin pada saat ini sedang berada dalam keadaan sakit. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Bagi mereka yang bergumul menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupannya, kuatkan dan teguhkanlah iman mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat menjalani aktivitas Bapak dan Ibu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.